Ya baik, silakan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada sinopsis Sengsara Membawa Nikmat, karya dari beliau. Jadi novel ini menceritakan kisah seorang pemuda Minangkabau bernama Midun. Ia adalah sosok rajin, jujur, sopan, dan taat agama. Namun kebaikannya justru sering membuatnya iri hati oleh orang-orang yang dengki, terutama seorang pemuda kaya yang bernama Kasim. Nah, Midun itu mengalami berbagai penderitaan. Contohnya, dia difitnah oleh Kasim dan akhirnya dipenjara. Kemudian dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya. Bahkan, cintanya kepada gadis idamannya pun sempat terhalang oleh perjodohan adat. Meski begitu, Midun tetap sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang. Kesabaran dan kejujuran Midun membuahkan hasil. Setelah keluar dari penjara, ia mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan kolonial. Dan akhirnya Midun berhasil mengangkat derajat dirinya dan keluarganya. Pada akhirnya, Midun memperoleh kebahagiaan termasuk dalam hal cinta dan kehidupan yang lebih baik. Untuk kutipan akan dibacakan rekan saya selanjutnya. Nah, jadi pada kutipan karya utama tadi, yaitu Sengsara Membawa Nikmat, itu ada 4 kutipan, yaitu yang pertama, Midun tidak pernah membalas kejahatan orang lain karena ia percaya siapa yang berbuat jahat akhirnya akan menerima akibatnya sendiri. Terus yang kedua, segala kesengsaraan yang Midun alami tidaklah membuatnya putus asa, sebab ia yakin bahwa kesabaran akan membawa nikmat pada akhirnya. Selanjutnya, yaitu dengki dan kejahatan pada akhirnya akan membawa kerugian bagi pelakunya. Dan yang terakhir, yaitu adat, hukum, dan nilai agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan pada teman saya. Baik, di sini saya izin menambahkan apa sih kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia. Balai Pustaka memiliki peranan penting dalam sejarah lahirnya sastra modern Indonesia, didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Lembaga ini menjadi penerbit resmi yang memfasilitasi karya sastra berbahasa Melayu baku. Melalui
Balai Pustaka, muncul generasi sastrawan baru yang dikenal sebagai angkatan Balai Pustaka. Salah satunya adalah Tulis Sutansati. Karya-karya mereka menggambarkan pergeseran dari sastra tradisional yang bersifat istana dan mitologis menuju sastra modern yang lebih realistik, menggambarkan konflik sosial, adat, dan nilai-nilai moral masyarakat. Melalui penerbitan Balai Pustaka, standar bahasa Melayu yang baku pun terbentuk dan menjadi dasar bagi bahasa Indonesia modern. Dengan demikian, Balai Pustaka berperan besar dalam membentuk identitas, gaya penulisan, serta arah perkembangan sastra Indonesia modern. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana ipteks membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup. Jadi, secara lebih hidup melalui ipteks terdapat 4 pilar utama, yakni aksesibilitas digital, artinya melalui teknologi informasi. Ipteks menghidupkan karya sastra lama dengan membuatnya mudah dijangkau oleh generasi modern. Yang kedua adalah analisis mendalam digital humanitis. Teknologi memberikan alat analisis yang mampu mengungkap pola dan makna tersembunyi dalam teks secara tepat. Yang ketiga, visualisasi dan rekonstruksi konteks. Aspek hidup dari pemahaman sejarah sastra seringkali terkait dengan pemahaman konteks, tempat, dan waktu. Yang keempat, adaptasi dan kreasi kreatif. Teknologi menyediakan media baru untuk menghidupkan kembali cerita lama agar relevan bagi audiens kontemporer. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri presentasi, apakah ada yang ditanyakan? Kami hanya membuka satu sesi pertanyaan saja. Baik, apakah ada yang bertanya? Jika tidak, saya tutup presentasinya. Sepertinya tidak ada, Konia. Baik, kalau begitu kami dari kelompok 6 izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.